اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين، يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا، نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين، الصلاة الله على أحمد عد التحرير سطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير، يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدينا، نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari jamaah sekalian hidupkan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur, hati yang pandai berterima kasih kepada Allah. Maka kita akan bahagia. Terutama di hari Ahad yang pertama ini, kita bisa hadir di pengajian Arba'in di Tasikmalaya. Mudah-mudahan langkah-langkah kita menjadi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang ada di daratan dan di lautan mendoakan bagi orang yang berjalan kakinya menuju majelis ilmu dan majelis zikir. Mudah-mudahan juga kepada jamaah yang secara fisik tidak hadir di tempat ini, tapi tersambung melalui media sosial, mudah-mudahan mendapatkan keutamaan yang sama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, banyak program di tarekat kita ini. Nah, untuk kajiannya kita akan membahas tentang tajalli atau penampakan Allah. Ya, alhamdulillah program di tarekat kita, di samping kegiatan ta'lim, kajian dan dakwah, juga ada kegiatan umroh ya, dan haji. Umroh dan haji. Mudah-mudahan tiap sebulan sekali memberangkatkan jemaah umroh. Sehingga para ustadz disiapkan untuk bisa menjadi wakil guru membimbing umroh maupun haji. Jadi kader-kader di tarekat ini ya, dipetakan, kata orang Sunda, supaya menjadi kader yang produktif di sisi Allah. Kegiatan demi kegiatan yang padat, yang banyak, supaya tidak ada peluang kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Kata Imam Syafi'i, sibukkan dirimu dengan ketaatan, maka tidak ada peluang untuk jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Mulai dari kegiatan harian sebagai murid, ya, baca zikir, baca wiridnya, baca wirid bukrata wa asila, pagi dan petang, setiap hari. Seperti tadi dilaksanakan di sini. Setelah sholat subuh, tidak Allahumma lantas jalan, tapi Allahumma antas jalan aja udah. Nabi dan para sahabat, di mana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali kepada sahabatnya, ditulis dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Nabi dan para sahabat selesai sholat subuh, dia langsung pulang ke rumah. Zikir dulu, wirid dulu. Digambarkan zikirnya tubuh mereka kasyajaroh fi yaumil asib, seperti pohon yang ditempa angin ke depan, ke belakang, condong ke kanan, condong ke kiri. Zikirnya begitu tubuhnya. Kemudian air matanya mengalir, basah gamisnya. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Lalu mereka sholat sunat isyrok atau suruk. Maka bagi mereka
seperti pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Mana tadi yang wirid sampai Isyraq, angkat tangannya. Ya, dapat pahala haji dan umroh. Ya. Kalau gitu nggak usah daftar umroh aja, udah dapat pahalanya. Ketipu padilah namanya itu. Udah dapat pahalanya, ya, bukan berarti umrohnya tidak. Ya. Biar sebanyak-banyaknya bekal kita pulang kepada Allah. Maka kalau beribadah itu, apapun bentuk ibadah, harus dalam kondisi ghayatul i'tina, puncak kesadaran, puncak perhatian, sebab ibadah yang dilakukan bukan untuk Allah, bukan untuk memuliakan Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk siapa? Diri kita sendiri. Maka sholatnya, seluruh rangkaian ibadahnya harus dalam kondisi ghayatul i'tina, puncak perhatian. Ini terbaik, harus yang terbaik. Sholatnya harus yang terbaik, harus khusyuk hatinya. Waktunya pun yang terbaik, tempatnya pun yang terbaik di masjid. Begitu, seluruh ibadah kita harus dalam kondisi ghayatul i'tina, puncak perhatian, puncak kesungguhan, puncak kesadaran kalbu kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insya Allah tadi sudah disampaikan, Bapak ingin mengajak kepada jamaah dan kaum muslimin untuk bertafakur atau bertadabbur. Bertafakur itu melihat alam semesta di alam terbuka, hatinya musyahadah, engkaulah sang penciptanya. Itu namanya tafakur atau tadabbur. Melihat gunung yang tinggi, matanya, hatinya menyaksi musyahadah itu. Engkaulah sang penciptanya. Dilatih. Sudah daftar apa belum? Ibu-ibu sudah daftar? Apalagi ibu-ibu ya. Bawa apa gitu biar. Segala dibakar, kaki juga dibakar nanti. Pokoknya seru dah. Ya. Biar beribadah tuh nikmat gitu. Jadi ibadah tuh bahagia. Ibadah tuh dengan hati yang happy, seneng gitu. Ya. Begitulah cara Nabi mengajarkan kepada umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, apa itu tajalli? Tajalli itu dari kalimat jaliyun. Jaliyun artinya jelas. Ya. Jaliyun artinya apa? Jelas. Oh ini maju-maju sedikit, kasihan yang di belakang sana. Agak seperti peda. Ya. Kalau peda di gimana? Biar rapat gitu, ya. Terus belah sini. Kasihan itu yang di belakang, yang di atas. Ya kayak peda ya ibu-ibu. Tajalli itu dari jaliyun, kemudian masuk kepada wajan tafa'ala, tazalla, ya tajalla, tajalliyun. Artinya jelas, nampak. Pertama, ada tajallinya Allah kepada makhluknya. Tajalli Allah pada makhluknya, Allah nampak pada makhluk. Allah yang maha kuasa bertajalli menampakkan diri pada benda. Lihat surah Al-A'raf ayat 173. Ini dikisahkan Nabi Musa alaihissalam datang ke Bukit Turisin, di mana? Di Mesir. Untuk bertakarrub kepada Allah selama 40 malam. Dalam ilmu tasawuf disebut
berujlah atau berkholwat. Ujlah artinya mengasingkan diri dari keramaian. Kholwat artinya mengosongkan diri, tidak ada orang. 40 malam. Maka Allah berfirman, walamma jaa Musa limiqatina. Maka ketika Nabi Musa datang pada waktu yang kami tentukan, tempatnya di gunung Bukit Turisin, selama 40 malam bertapa, 40 malam bertahanus mendekatkan diri kepada Allah. Wa kallamahu rabbuhu, maka Allah berbicara kepada Nabi Musa tanpa Jibril alaihissalam. Allah mengizinkan Nabi Musa bisa berbicara, bercakap-cakap dengan Allah langsung tanpa Jibril alaihissalam. Maka gelar Nabi Musa Kalimullah. Apa Kalimullah tuh? Orang yang bisa berbicara dengan Allah. Itu dikisahkan setelah Nabi Musa bisa bicara dengan Allah, pulang ke kampungnya, dengar omongan manusia, itu enggak mengenakan sekali. Ya, kata orang Sunda seperti black murag gitu. Black itu apa ya? Black apa? Wadah kerupuk. Orang Aceh, orang Padang ngerti nggak? Black apa? Wadah kerupuk yang dari kaleng tuh jatuh. Gimana? Dengernya enak apa enggak? Nah, kayak gitu dah. Udah enak bicara dengan Allah, ya Allah nikmat luar biasa. Turun ke rumah, ke kampung, dengar manusia bicara, tidak ada ubahnya seperti black murag. Ya, seperti wadah kerupuk jatuh. Itu kisah Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa request kepada Allah, minta kepada Allah. Qala, berkata Nabi Musa, Robbi wahai Tuhanku, arini tampakkanlah kepadaku, angzur ilaik, supaya aku bisa melihatmu. Udah bisa mendengar kalam Allah, firman Allah, pingin lihat Allah. Suka gitu ya? Suka gitu ya? Makanya orang rugi yang tidak ada keinginan pingin bersama dengan Allah. Rugi ya Allah. Orang yang sudah punya guru mursyid, cita-citanya berubah, pingin kepada Allah. Pingin dekat dengan Allah. Seperti Nabi Musa, udah bisa diajak ngomong, malah pingin nambah, pingin lihat Allah. Bagaimana? Qal, Allah menjawab, lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat aku. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Allah itu zatnya latifun. Salah satu nama Allah Al-Latif, lembut. Nah, sekarang makhluk Allah yang lembut apa contohnya? Angin. Kelihatan apa enggak? Ada yang bisa lihat angin? Tapi bisa merasakan angin. Angin aja nggak bisa dilihat. Kemarin 3 tahun kita dunia digegerkan dengan virus corona. Ada yang pernah lihat virus corona? Segede apa virus corona? Segede gajah gitu. Banyak jutaan orang meninggal. Kelihatan nggak virus? Nggak kelihatan oleh mata telanjang ini. Jadi jangankan Allah yang maha lembut, Allah ciptakan makhluk-makhluk yang lembut sampai nggak bisa dilihat oleh mata kita. Allah ciptakan ruh kita, kolbu kita, lembut juga, bisa lihat apa enggak? Ada yang bisa lihat ruh sendiri? Kenapa?
Saking lembutnya, nggak bisa dilihat oleh mata kepala, apalagi Allah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, walakin akan tetapi ungzur ilal jabal. Tuh lihat gunung itu. Ya. Fa inistaqarra makanahu, apabila gunung itu masih tetap pada tempat semula, fasaufa taroni, engkau akan melihat aku. Wah, bagaimana ini? Lihatlah gunung itu. Ya. Kalau engkau bisa melihat gunung itu, masih bisa melihat gunung itu, kau akan bisa melihat aku. Falamma tajalla, maksudnya Allah ingin menampakkan diri di gunung itu. Falamma tajalla, maka ketika Allah menampakkan Rabbuhu Allah lil jabal, pada bukit yang dimaksudkan, yang ditunjuk itu, Allah bertajalli. Nah, itu makna tajalli di situ. Allah menampakkan diri pada gunung itu. Tuh lihat gunung itu. Allah bertajalli kemudian pada gunung itu menampakkan diri. Ja'alahu, maka gunung itu menjadikan dakka, hancur berkeping-keping. Allah bertajalli pada gunung itu, gunungnya nggak sanggup, hancur. Sempat lihat Allah nggak Nabi Musa? Sempat lihat Allah nggak? Boro-boro sempat, gunungnya hancur. Kemudian Nabi Musanya, wa kharra Musa so'iko, jatuhlah Nabi Musa dalam keadaan pingsan. Jadi Nabi Musanya nggak melihat Allah, melihat leburnya gunung itu, maka Nabi Musa pun tersungkur jatuh dalam keadaan pingsan. Falamma afaqo, maka ketika Nabi Musa sadar lagi, ya, dari pingsannya, qol, ia berkata, subhanaka, maha suci engkau, tubtu, aku bertobat, ilaika, kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama yang beriman. Maha dahsyatnya Allah, bertajalli pada sebuah gunung, membuat gunung itu gimana? Hancur lebur. Ya, membuat gunung itu hancur lebur. Nabi Musa pun pingsan. Boro-boro lihat Allah, pingsan. Nah, itulah bertajallinya Allah, menampakkan diri Allah pada benda, pada sebuah gunung. Gunungnya hancur, gak kuat. Nah, sekarang ada bertajallinya Allah pada hamba-hamba pilihan. Bertajallinya Allah kalau tadi kepada benda seperti gunung membuat hancur. Sekarang bertajallinya Allah, menampakkan dirinya Allah pada kolbu hamba pilihan. Pada kolbu hamba pilihan. Disebut tajalliyat ilahiyah, penampakan Allah pada kolbu hamba-hamba pilihan. Nah, ini Bapak akan bacakan hijib yang dimiliki oleh guru kita Syekh Ahmad Ibni Idris. Ya. Hijib yang dimiliki oleh siapa? Syekh Ahmad Ibni Idris, pendiri atau muassis Thariqah Idrisiyah, dalam kitab Majmu'ah Syarifah. Kalimatnya begini, hijib itu sama doa,
Hijib itu doa, cuma dimaksud hijib laksana benteng. Hijib itu apa? Benteng. Doa seakan-akan doa itu benteng bagi yang membacanya. Sudah hafal apa belum? Sudah hafal apa belum? Hijibnya. Ini dibaca. Bapak mengajarkan baca setelah sholat tasbih. Dan muadzin membacanya sebelum azan supaya jadi dihafal oleh para murid, ya. Dihafal oleh para murid. Ilahana zawiqna ya dzal jalali wal ikram lazzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik fi tajalliyatik bi'adhamatika wa kibriyaik. Artinya, ilahana duhai Tuhan kami, zawiqna cicipkanlah kami, cicipkanlah kami. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Lazzata jami'i asma'ika, mencicipi lezatnya seluruh nama-namamu. Jadi, wahai Tuhan kami, cicipkanlah hati. Yang bisa mencicipi apa? Lidah atau hati? Hati. Cicipkanlah hati kami kepada kelezatan seluruh nama-namamu, wasifatika dan sifat-sifatmu, wa musyahadati zatik dan penyaksian kepada zatmu, fi tajalliyatika di saat engkau bertajalli. Nah, jadi ada bentuk tajalli yang kedua, Allah bertajalli menampakkan diri pada kolbu hati hamba-hamba pilihan. Apa yang dimaksud tajalli? Ketika Allah bertajalli pada kolbu hati hamba pilihannya, kolbu kita akan mencicipi, kolbu kita akan merasakan lezatnya nama-nama Allah. Ar-Rahman, pengasih, Ar-Rahim, penyayang, Al-Ghafur, pengampun. Itu mah dilisankan aja. Tapi dirasakan lezatnya oleh hati kita. Udah pernah belum? Udah pernah apa belum? Itu Bapak kalau lihat medsos, yang paling rame, makanan hati atau makanan lidah? Makanan lidah banyak apa enggak? Ya Allah, itu kuliner dengan segala ya bentuknya. Ya. Pokoknya kuliner, kelezatan lidah kita yang memanjakan lidah kita. Menjadi buruan, hunting, memburu. Ya. Laku apa enggak? Laku apa enggak? Oh, ke ibu-ibu, laku enggak? Laku. Kalau apa? Makanan-makanan yang memanjakan lidah kita. Laku. Ya. Suka tertarik apa enggak? Bapak-bapak suka tertarik apa enggak? Ibu-ibu, enggak usah ditanya. Ya Allah, kalau kelezatan lidah, memanjakan lidah, pingin, betul enggak? Pingin gitu. Kayaknya kalau enggak terdosa gitu. Dalam Islam, khususnya ilmu tasawuf, ada yang disebut dengan kelezatan nama Allah yang hanya bisa dirasakan oleh hati hamba pilihannya.
Sedikit sekali yang mencicipi kelezatan nama-nama Allah. Dan kelezatan sifat-sifat Allah, wujudnya Allah, eksisnya Allah, kekalnya Allah, tidak serupanya Allah dengan makhluknya, itu sifat-sifat Allah. Dirasakan oleh kolbunya. Ya, dirasakan oleh apa? Kolbunya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita pingin gak menikmati itu? Udah bosan belum lidah kita menikmati kuliner? Udah bosan apa belum? Kalau bapak-bapak enggak, cuma ikut-ikutan ke ibu-ibunya biasanya. Ya betul enggak? Yang suka ngajak kulineran siapa? Tuh kan istrinya. Sudah bosan apa belum? Sudah bosan apa belum? Mudah-mudahan pada bosan biar tukang bakso berhenti. Mana tukang bakso angkat tangan tuh. Sepanjang hidup ya biar lidah merasakan nikmatnya kuliner, hati merasakan nikmatnya, lezatnya nama Allah dan asma Allah dan sifat Allah. Kok nggak amin? Udah deg-degan tukang bakso, aduh didoain nggak laku. Jadi jangan sampai yang merasakan kelezatan itu hanya lidah saja kepada kuliner, makanan-makanan. Kita punya potensi kolbu yang bisa mencicipi kelezatan nama Allah dan asma Allah dan sifat Allah. Itu kalau dibandingkan ibarat bumi dan langit rasanya. Makanya kalau dikasih pasti dedeyeun. Pasti pingin lagi ngajinya, pingin lagi zikirnya, pingin lagi wiridnya. Kalau sudah di kolbu kita oleh Allah, merasakan lezatnya nama dan sifat Allah. Itu tajalli. Tajalli Allah, penampakan diri Allah pada kolbu hamba pilihan. Kok kenapa enggak hancur? Nah ini. Kalau Allah bertajalli kepada benda, bahkan gunung yang tinggi pun hancur lebur. Tapi ketika Allah bertajalli kepada kolbu hamba pilihannya, justru kolbu itu zauk merasakan lezatnya nama Allah dan sifat Allah. Kenapa? Kenapa? Kok nggak ulang? Kenapa kalau Allah bertajalli kepada benda, sekalipun gunung yang tinggi di zaman Nabi Musa hancur lebur. Tapi kalau Allah bertajalli pada kolbu hamba pilihannya, justru kolbu merasakan lezatnya nama dan sifat Allah. Kenapa? Sebab kolbu manusia penciptaannya beda dengan makhluk yang lain, apalagi dibandingkan dengan gunung, dengan benda mati. Jauh sekali kualitasnya. Ruh kolbu manusia ditiupkan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Maka semua manusia ini dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam. Karena ruhnya ditiupkan oleh Allah. Wa nafakhtu. Ketika jasad kita dalam kandungan ibu usia 4 bulan, 120 hari, sempurna. Ada mata, ada panca indera. Ya. Kemudian ditiupkan, wa nafakhtu fihi, aku tiupkan ke dalam jasad manusia yang usianya 120 hari, yang sudah sempurna panca inderanya, min ruhi, yang ditiupkan itu dari ruhku. Tapi maknanya bukan ruh Allah dibagi-bagi. Yang dimaksud adalah tasrifan,
penghormatan, memuliakan Allah kepada ruh yang ditiupkan ke dalam jasad manusia. Jadi mulia nggak manusia? Karena punya fisik, karena punya ruh? Karena punya ruh. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak manusia nggak memperhatikan kolbunya, ruhnya. Yang diperhatikan terus-terusan fisiknya, kulitnya. Betul nggak? Betul nggak? Ibu-ibu skincare-nya per bulan berapa pengeluarannya? Kok pada wajahnya pada itu? Berapa pengeluaran skincare? Ibu-ibu, bapak-bapak tahu nggak pengeluarannya? Bilang dulu apa enggak? Kata ibu-ibu, kan buat suamiku. Oh, pintar. Nggak apa-apa kalau begitu. Tapi jangan sampai kalah dengan merawat kolbu kita, menjaga kolbu kita, itu yang utama. Sebab ruh atau kolbu Allah tiupkan, penciptaannya beda. Maka dengan demikian ruh itu ditiupkan oleh Allah dari ruh Allah, sehingga ketika Allah bertajalli pada kolbu ruh hambanya, si hamba itu merasakan kelezatan, bukan hancur seperti gunung, tapi ruh itu zauq, merasakan lezatnya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama Allah yang 99 diajarkan dalam Quran, Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, 99. Sifat Allah, wujud, kidam, bako, mukhalafatul, sifat Allah. Keduanya dirasakan oleh kolbu kita, lezatnya, indahnya. Maka kolbu itulah yang pantas tempat bertajalinya Allah. Bukan Allah butuh tempat, tapi Allah berkehendak bertajalli pada kolbu hamba-hamba pilihannya. Bi tajalliyatika, di saat bertajalinya engkau, bi auzomatika, dengan keagunganmu, wa kibriyaika, dan kebesaranmu. Kama zawakta zalika, perhatikan, seperti engkau telah mencicipkan itu semua, apa? Kelezatan nama, sifat, penyaksian kepada zat Allah, nabiyaka, kepada nabimu, Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang kolbu yang paling merasakan lezatnya nama dan asma Allah adalah kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kolbu Nabi jadi tempat bertajalinya Allah. Satu waktu Nabi sujud, Aisyah mencari-cari pada malam itu di mana Nabi. Ya, ternyata Nabi sedang sujud. Dilihat sujudnya seperti orang mati, gak ada gerak sekalipun. Itulah saat Allah bertajalli pada kolbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang merasakan, berdua-duaan dengan Allah, merasakan lezatnya nama dan sifat Allah, penyaksian terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Aisyah khawatir jangan-jangan Nabi wafat. Lalu jari jemarinya dipegang-pegang. Lama-lama jari jemari Nabi ada gerak. Seneng Aisyah. Lalu lama-lama bangkit dari sujudnya, wajahnya basah dengan air matanya. Itulah salah satu bertajallinya Allah pada kolbu kekasihnya Nabi Muhammad. Maka kita minta kepada Allah, cicipkanlah kolbu ini kepada kelezatan nama, sifat, dan penyaksian kepada zat Allah, seperti engkau telah mencicipkan itu semua kepada hati Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pingin Allah bertajalli pada hati? Angkat tangannya. Coba minta kepada Allah. Ya, lihat dunia teh kecil. Orang mau berantem, saling sikut, saling bunuh, memperebutkan dunia. Tapi orang yang hatinya bertajalli Allah pada hati hamba itu, melihat dunia itu kecil, sirna, rongsokan. Maka Bapak Ibu sekalian, apa tuh? Gimana caranya bangsa ini? Ya, sebab Bapak melihat negara Indonesia ini yang jadi panglimanya itu politik. Bukan dosen, bukan guru-guru, bukan ekonom, tapi politik. Betul nggak? Politik nih yang di depan. Sementara politik itu tergantung dari partai politik. Bapak melihat partai politik yang ada di Indonesia belum ada yang konsisten kepada kebenaran dan kebaikan. Hampir semua pragmatis mencari keuntungan sesaat. Betul apa betul? Coba lihat tuh di Jakarta, rame enggak? Udah jelas-jelas ada gubernur yang 5 tahun banyak jasanya, track recordnya bagus. Malah borong-borong partai. Betul enggak? Kenapa? Karena banyak pengurusnya ahli dunia, bukan ahli Allah. Ahli dunia hanya tahu dunia, hanya tahu kelezatan dunia, lisannya saja, lidahnya yang merasakan kelezatan dunia. Seandainya tokoh-tokoh partai, tokoh-tokoh nasional duduk di sini, kira-kira berebut lagi apa enggak? Pragmatis enggak kepentingannya? Pasti akan komitmen dengan kebenaran, kebaikan, dan kemaslahatan umat. Sayang, ada yang duduk nggak di sini? Waktu pingin penguasa itu seperti Nabi Sulaiman, penguasa itu seperti Rasulullah SAW, penguasa itu seperti Nabi Daud alaihissalam. Semua otoritasnya yang Allah berikan dimanfaatkan untuk dakwah, mengingatkan manusia kepada Allah dan kepada jalan Allah. Kekuasaan bukan untuk memuaskan kepentingan diri dan keluarganya, tapi kekuasaan menjadi media untuk mengingatkan manusia, mendakwahkan agama Allah dan mengaplikasikan agama Allah dalam kehidupan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, disinilah agama kita. Nggak ada ajaran, nggak ada isme, nggak ada keyakinan yang bisa membangkitkan hati manusia kepada kesadaran yang sebenarnya, kesadaran kepada Allah. Mau apa? Pancasila. Mau konsep apa yang dibangun oleh manusia? Tidak akan bisa. Ajaran Islamlah yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing umat manusia supaya lurus. Bukan kepentingan-kepentingan sesaat, yang murahan, yang recehan. Tapi lurus kepada kepentingan yang abadi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Jadi semua pingin Allah bertajalli pada kalbu kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan dan bisa kita memperjuangkannya. Kuncinya ikuti bimbingan guru. Apa pengen bercerita tuh? Waktu umroh entah tahun yang keberapa. Ya ingat, umroh
ketika Bapak ngajak Kiai Haji Munzir Tamam, mantan MUI Provinsi DKI Jakarta. Bapak ajak tuh untuk umroh bersama. Setiap jam 2:30 di Mekah, jamaah sudah turun dari hotel untuk memburu waktu yang paling mahal, Sulus Sulail, disebut oleh Nabi sepertiga malam. Dari 24 jam ada waktu yang istimewa. Jam berapa? Jam ngantuk-ngantuknya. Jam apa? Ngantuk-ngantuknya. Sulus Sulail al-akhir, sepertiga malam yang akhir dari jam 3. Itu waktu yang paling mahal. Yang zilu rabbuna ila sama'i dunya, sampai Allah pun rahmatnya turun di sepertiga malam. Turun sampai langit terbawah, namanya langit bumi. Barang siapa yang meminta, aku akan beri. Barang siapa yang minta ampunan, aku akan ampuni. Itu janji Allah bagi orang yang mau bangkit di sepertiga malam. Maka menjadi rutinitas bagi para murid untuk bangun di sepertiga malam. Sudah istiqomah apa belum? Sudah istiqomah apa belum? Mau kapan istiqomahnya? Aisi ngantuk teh segede siapa sih? Muni kalah we sama si ngantuk, segede Mike Tyson kali. Bapak-bapak, si ngantuk teh segede siapa tuh? Muni perkasa banget ya, kalah wae kita sama si ngantuk itu. Segede Mike Tyson enggak? Ya Allah. Tatajapa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Allah memuji orang-orang kalau sudah sepertiga malam dilemparkan tuh selimutnya, bukan ditambah selimut, dilemparkan selimutnya, menjauhkan lambungnya dari kasur empuknya. Jadi tata japa, menjauhkan lambung mereka dari tempat tidurnya di sepertiga malam. Apa? Yad'una rabbahum, menyeru Tuhan mereka, berdoa kepada Tuhan mereka. Khaufan, dalam keadaan hati, rasa cemas, wa tama'a, dan harap. Antara cemas, takut, dan harap hatinya di sepertiga malam. Nah, berangkatlah jemaah umroh. Seperti jam 2:30 berangkat. Kemudian tawaf sunat. Udah tawaf sunat, sholat sunat, Bapak duduk di hadapan Ka'bah. Murid di belakang pada zikir, pada wirid. Menunggu adzan subuh. Maka ketika intidor, menunggu azan subuh dikomandangkan, kira-kira setengah jam lagi, maka Bapak merasakan Allah bertajalli pada kolbu Bapak. Nah di saat itulah kolbu ini merasakan lezatnya nama-nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus di hati. Sifat-sifat Allah, Allah yang eksis, Allah yang wujud, Allah yang tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, yang berbeda dengan sifat makhluk-makhluknya, yang maha hidup, yang maha mendengar, dirasakan oleh kolbu. Betapa lezatnya, nikmatnya luar biasa, nggak ada bandingannya dengan kenikmatan duniawi. Entah berapa puluh menit merasakan itu, nggak bisa berkata-kata, hanya meneteskan air mata. Bapak bersyukur kepada Allah, Allah bertajalli pada kolbu. Kemudian kolbu ini zauq, merasakan lezatnya nama Allah, sifat Allah, dan penyaksian kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah waktu bertajallinya Allah kepada kolbu hamba-hambanya. Mudah-mudahan Bapak berharap semua murid
menjadi tempat kolbunya, menjadi tempat bertajalinya Allah. Banyak di luar sana orang yang gak dibimbing ibadahnya, jauh dari tempat pengajian, jauh dari majelis ilmu, bahkan hatinya jadi sarangnya setan. Jauh gak? Ada kolbu yang jadi tempat tajalinya penampakan Allah, ada kolbu yang jadi tempat sarangnya setan. Pilih, pingin yang mana? Makanya jangan biarkan kolbu kita, jangan hanya yang diperhatikan hanya penampilan fisik kita, hanya makanan memanjakan lidah kita saja. Sudah jadi murid, ada sesuatu yang mahal yang harus kita prioritaskan, yang harus kita lebih perhatikan. Apa? Kolbu kita. Supaya apa? Menjadi tempat nampaknya Allah, bertajalinya Allah. Disitulah kelezatan yang luar biasa, melihat dunia itu kecil. Pantas para ulama sufi mengatakan kalau Allah bertajalli melihat dunia, ad-dunya jipatun. Lihat dunia yang tidak dipakai ibadah itu, harta yang tidak dipakai ibadah itu, jabatan yang tidak dipakai ibadah itu, jipatun. Apa jipatun itu? Bangke yang bau, yang busuk. Wa talibuha kilabun, dan yang memburu bangke adalah anjing. Itu kacamata hakikat. Melihat dunia yang tidak dipakai ibadah, dunia yang membuat lupa diri, bangke busuk yang hanya diburu oleh anjing-anjing murahan. Ayo kita belajar. Punya guru, punya mursyid, ikuti dengan segenap batin kita. Baru kita akan merasakan dalam perjalanan spiritual kita, perjalanan rohani kita, dalam keseharian kita, kolbu kita akan zauq merasakan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Jadi ada keseimbangan. Jangan cenderung kepada dunia saja, kelezatan dunia saja, penampilan dunia saja. Ada sisi batin yang merasakan kelezatan ukhrawi, kelezatan ilahiyah, kelezatan bertajalinya Allah kepada kolbu kita. Keseimbangan dalam menjalani kehidupan dunia ini. Keseimbangan inilah yang penting. Sehingga kita perhatikan aspek dunia kita supaya jadi ibadah, supaya jadi dakwah. Dan kolbu kita zauq merasakan lezatnya nama Allah, sifat Allah, kelezatan penyaksian kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus mengenal sisi batin kita, sisi hakikat di balik alam syariat, di balik alam zohir ada hakikat. Jangan sampai tahu dunia ini dari aspek zohirnya saja. Seperti orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, ya'lamuna zohiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka orang-orang kafir tahu hanya dunia itu dari aspek kulitnya saja, zohirnya saja. Sehingga mereka lalai dari akhirat. Jadi harus sampai menembus apa hakikat kehidupan dunia ini. Oh, hakikat kehidupan dunia ini adalah majro'atul akhirah, ladang akhirat kita. Ladang jangan dibiarkan, garap walaupun berpanas-panasan, garap walaupun kotor-kotoran. Pelihara garapan kita, sawah kita, kebun kita,
sebab nanti akan panen di akhirat. Itulah hakikat kehidupan dunia. Jangan terjebak hanya kulit dunia, tapi harus kita menemukan apa hakikat dunia. Sehingga seluruh rangkaian kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur kembali, menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tajalli bentuk keberapa ini? Jadi ulangi, tajalli itu artinya apa? Penampakan Allah pertama pada zat atau benda seperti gunung di masa Nabi Musa alaihis. Gunung itu hancur lebur, Nabi Musa pun tersungkur pingsan. Ada tajalli penampakan Allah kepada kolbu hamba pilihannya seperti Nabi kita, para Nabi dan para mursyid beserta yang mengikutinya. Di mana kolbu kita bukannya hancur, tapi kolbu kita merasakan lezatnya nama dan sifat Allah beserta penyaksian kepada zat Allah. Kira-kira kalau hatinya kotor, kotor dengan apa? Dosa kita. Sekali berbuat dosa, noda hitam pada hati kita. Kemudian hati kita kotor dengan penyakit-penyakit hati. Kira-kira Allah mau nggak bertajalli pada hati yang begitu? Kalau hatinya nggak pernah bertobat, banyak dosa, membuat hatinya gelap. Penyakit-penyakit batin yang 10 penyakit hati. Dari bangga diri, aku. Takabur, kesombongan, meremehkan, merendahkan orang lain. Ya. Kemudian hasad, iri, dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Al-hikdu, kebencian, dendam, kesumat di hati. Cinta dunia, cinta kedudukan, cinta penghormatan, senang dihormat-hormat oleh manusia, dibangga-bangga oleh manusia, kesukaannya. Itu adalah semua penyakit-penyakit hati. Allah tidak akan bertajalli menampakkan dirinya pada hati yang seperti itu. Justru sebaliknya, jadi sarangnya setan. Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang hatinya berpaling dari Allah, tidak zikir kepada Allah, tidak dirawat hatinya, tidak dibersihkan sehingga tidak mau zikir kepada Allah, hatinya goplah lalai kepada Allah, maka firman Allah, aku akan kuatkan setan menjadi korin sahabatnya, selalu ada di hatinya. Kolbunya itu tempat sarangnya setan korin. Setan apa namanya? Korin. Setan yang jadi sahabat kita, duduknya di dalam hati kita. Lalai hatinya. Ya Allah, dari mulai balik seumur-umur gak punya guru, hatinya lalai aja dari Allah. Sekali mengucapkan kalimah Allah hanya adat biasa saja. Hatinya tidak merasakan hadirnya Allah. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan oleh kita. Maka bersyukur kepada Allah. Ada guru yang mengingatkan, ada guru yang mengajak, ada guru yang menyeru, ada guru yang memberikan peringatan, ada guru yang nuntun supaya kita mengenal Allah. Jadikanlah kolbu kita tempat bertajallinya Allah. Jangan sampai kolbu kita menjadi tempat diamnya setan korin. Setan yang jadi sahabat kita. Makan dengan setan itu, tidur dengan setan itu. Ya. Terus saja 24 jam dengan setan yang tinggal di dalam kolbu kita. Usir. Usir dengan apa? Zikrullah. La ilaha illallah.
Lalu ada tajallinya Nabi kita kepada para mursyid, para pewarisnya. Kan nabinya sudah wafat. Ya, orang melihat nabi itu wafat. Wafat itu dianggap selesai. Al-Quran mengingatkan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan mengatakan kepada orang yang mati di medan perang, mati. Jangan disebut mati. Mati itu apa? Diam, mati, nggak ada kehidupan. Jangan dibilang begitu. Itu kepada syuhada. Apalagi kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengatakan kepada orang yang mati di medan perang atau syuhada, disebut mati dalam pengertian tidak ada kehidupan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal akan tetapi ahya, syuhada itu hidup di alam barzahnya. Walakin la tasyurun, dan kalian tidak menyadarinya. Maka Nabi SAW ketika perang Badar, 70 orang kafir meninggal. Termasuk Abu Jahal di dalamnya. Abu Jahal itu paman Nabi, tapi bencinya kepada Nabi luar biasa. Mati ketika perang Badar, 70 mati. Kemudian yang masih hidup kabur ke Mekah, lari ke Mekah. Mayit-mayit yang kafir itu ya, di atas tanah, akhirnya Nabi perintahkan masukkan ke lubang. Di situ ada sumur yang dalam, dilempar-lemparkan ke situ. Setelah semua jenazah kafirin itu masuk ke lubang, ditutup oleh para sahabat, Nabi berkata kepada orang yang mati, disebutkan satu persatu tokoh mereka. Hei Abu Jahal, disebutkan sipulan. Lalu sabda Nabi, apakah engkau telah menemukan apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Itu pertanyaan Nabi kepada orang-orang kafir yang baru dimasukkan kemana? Ke sumur tua dan diuruk dengan batu dan tanah. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bukankah engkau berbicara dengan orang mati? Dianggapnya ngomong dengan orang mati itu nggak nyampe. Umar seperti itu. Lalu sabda Nabi, mereka mendengar apa yang aku katakan kepada mereka, dan mereka sedang merasakan apa yang Allah janjikan kepada mereka, buah kekafirannya. Jadi hidup mereka dalam azab siksa Allah. Nabi, jangankan Nabi, syuhada saja jangan disebut orang mati. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi diizinkan oleh Allah bertajalli kepada kolbu orang-orang pilihan daripada para mursyid atau para ulama Rabbani. Nah, Bapak ambilkan sampelnya dalam kitab Majmu'atu Kutubin Mufidatin. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Nabi bertajalli menampakkan diri pada kolbu hamba pilihan dari para pewarisnya, para mursyidnya. Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi, guru kita terdahulu, punya anak namanya Syekh Muhammad Al-Mahdi yang akan menjadi pelanjutnya. Rawa meriwayatkan Al-Mahdi, itu Syekh Muhammad Al-Mahdi, annahu, bahwa sesungguhnya Muhammad Al-Mahdi dakhala, masuk, ala abihi, pada ayahnya, yaitu Syekh Muhammad ibni Ali
As-Sanusi. Makanya Bapak Ibu sekalian, bagi murid-murid baru, segera hafalkan mursyid-mursyid dalam silsilah tarekat ini. Sudah hafal semua apa belum? Allah, gimana? Hafal supaya kenal, dibacanya, menggugurkan dosa-dosa kita. Disebut namanya berkah turun oleh Allah. Makanya ini buku-buku nggak dibawa ke sini ya. Banyak buku-buku yang sudah diterbitkan lewat penerbit kita. Bapak tuh berharap semua murid yang lama yang baru hobi baca buku. Jangan hobi kuliner aja. Kok ke situ lagi? Ke situ lagi, ke situ lagi nih. Kalau lagi ngabaso berapa jam tuh? Berapa jam? Kalau baca buku berapa? Nah, Bapak tuh pengen semua murid benar-benar jadi murid yang muta'alim. Murid yang muta'alim itu yang jadi terpelajar. Baca buku-buku yang sudah diterbitkan di Indonesia. Ada sejarahnya, silsilah mursyid sampai kepada Nabi. Ada ajaran-ajaran dan dalil-dalilnya. Ada kajian tasawuf, ada kajian tauhid. Coba angkat tangan siapa yang sudah memiliki buku-buku tersebut. Angkat tangannya. Mana ini? Tangannya ke atas, bukan disimpan ke atas. Ini tawadu apa memang nggak punya ini, belum memiliki ini. Oh tawadu, mudah-mudahan sudah pada punya ilmu teh mahal. Mahal apa murah? Mahal. Sudah punya, dibaca apa enggak? Udah dibeli, mah dibeli, nggak dibaca-baca, gimana ini teh? Ya, siap dibaca ya. Nah perhatikan, nih sejarahnya, ini biar kenal. Syekh Muhammad Al-Mahdi itu anak dari Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi. Ketika tarekat kita ada di Afrika Utara, basisnya, zawiyah pusatnya ada di Tripoli, Libya. Zawiyahnya sampai ke berbagai negara, ke baratnya sampai ke Maghrib, Maroko, sampai ke timurnya, ke Saudi Arabia. Perkembangan tarekat kita. Nah, Syekh Muhammad Al-Mahdi meriwayatkan satu waktu dia masuk ke ayahnya, Muhammad bin Ali As-Sanusi, Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi, fi maradihi al-akhir, ketika ayahnya itu gurunya sakit yang terakhir, sakit yang terakhir sebelum wafatnya. Faqala, berkata Syekh Muhammad Al-Mahdi, Pawajadtuhu, aku menemukan ayahnya, Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi. Sedang bersandar wal anwaru sati'atun, sementara cahaya ya, menyinarinya, keluar cahaya ya sati'ah yang sangat ya, cahaya yang sangat bersinar. Jadi masuk ke kamar ayahnya yang sedang sakit akhir sebelum wafatnya, maka ia menemukan ayahnya itu sedang berbaring, kemudian memancar cahaya dari tubuhnya itu. Wa huwa yaqulu, lalu Syekh Muhammad bin Ali As-Sanusi berkata kepada anaknya,
hadhihi yadun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa madda, dan memanjangkan yadahu, tangannya, asyarifah, yang mulia. Jadi Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi menyodorkan tangannya kepada anaknya dan berkata, ini adalah tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhadtuha, maka aku memegang tangannya, wassalamtu alaihi, dan aku mengucapkan salam kepadanya, zohiron, dengan zohir dilisankan, wabatinan, sekaligus dengan hatinya. Salamnya dua kali, zohiron diucapkan dengan lisan, dan salamnya dengan hati. Wa ka'annahu kana waqta tajalliyin imtijajiyin, maka kondisi ayahnya itu adalah di saat bertajalinya Nabi kepada kolbu ayahnya. Imtijaz artinya tajali yang tercampur antara ruh Nabi dengan ruh Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, di dalam ilmu tasawuf, ilmu yang sangat dalam, ketika Nabi bertajali pada kolbu orang pilihan daripada para mursyid sebagai pewarisnya, maka dalam satu jasad itu ada dua ruh, ruh Nabi dengan ruh dirinya, itu namanya imtizaj. Tercampurnya dua ruh dalam satu jasad. Huwa imtijajur ruhaini fi zatin wahidatin. Tercampurnya dua ruh, ruh Nabi yang bertajali dengan ruh dirinya dalam satu jasad. Itu disebut bertajalinya penampakan Nabi kepada hati orang-orang pilihan daripada para pewarisnya, daripada para mursyid. Nah, itu dikisahkan oleh Syekh Muhammad Al-Mahdi ketika Nabi ruhnya bertajali pada ruh atau kolbu ayahnya Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi. Maka Syekh Muhammad Al-Mahdi mencium tangan ayahnya, kemudian salamnya dua kali, salam kepada ayahnya, dan hatinya salam kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini pelajaran jet ini. Bapak Ibu sekalian, ini pelajaran kelas tinggi ini. Ya. Minimal ilmunya tahu bahwa mursyid itu sekali-kali Allah bertajali pada dirinya, sekali-kali rohani Rasulullah bertajali pada dirinya. Nah, inilah pelajaran hakikat yang sangat dalam yang hanya dirasakan oleh orang-orang pilihan, bukan oleh orang awam, tapi oleh orang-orang khusus. Di mana Allah bertajali pada kolbu orang pilihan atau ruh Nabi bertajali pada kolbu orang pilihan. Maka di situ akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita terhubung dengan alam ruh, hubung dengan alam arwah, terhubung dengan alam barzakh. Itulah hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak kemarin mengundang ke murid-murid yang berjibaku dalam bidang bisnis, ada UMKM, ya, usaha mikro atau usaha kecil, pengusaha-pengusaha berbagai macam bentuk pengusaha. Ya, Bapak undang kemarin pada momen 17 Agustusan di ruang talqin. Ya, mana yang ikut angkat tangan? Ya, yang ikut
Ya. Nah, perhatikan. Ketika menyampaikan ajaran-ajaran penting bagi para pengusaha, jangan lupa diri, sebab dunia itu bisa jadi fitnah. Dunia itu bisa membuat kita lupa diri. Ya. Kalau lagi banyak uang, ingatnya kemana? Ibu-ibu, kalau lagi banyak uang, ingatnya kemana? Ke mall, ke masjid, kemana? Bapak-bapak, kalau lagi banyak uang, ingatnya suka kemana? Wah, beli apa nih? Oh, kan? Coba kasih sakit, pegang tasbih, ya Allah, tuh kan? Makanya pantas kalau murid kebanyakan yang fakir dan miskin. Dikasih kaya takut begitu. Mending kaya, mending miskin. Ibu-ibu mending kaya, mending miskin. Kaya, suka lupa diri. Nabi mengkhawatirkan umatnya kalau kaya, bukan kalau miskin. Ingin dikhawatirkan oleh Nabi atau membuat Nabi tenang kepada kita? Serba salah jadinya. Pengen kaya tapi dikhawatirkan oleh Nabi. Miskin, gak bisa umroh. Jadi gimana ini? Nah itu yang Bapak kemarin arahkan, mengumpulkan semua pelaku-pelaku bisnis, murid-murid itu. Bapak tuh pingin kaya kalian itu, tapi tidak dikhawatirkan oleh Nabi. Kaya, tapi masuk surganya tanpa hisab. Aminnya kenceng sih. Tapi ajarannya diamalkan apa enggak? Maka Bapak tuh kemarin 1,5 jam memberikan pengarahan buat para pelaku bisnis di kalangan murid-murid. Sebetulnya Bapak akan sampaikan saat Bapak menyampaikan taujihat pengarahan kepada para murid pelaku bisnis, Rasulullah SAW bertajali pada kolbu Bapak. Dalam diri Bapak ada 2 ruh diri Bapak dengan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hakikatnya yang memberikan taujihat, yang memberikan arahan dan bimbingan kepada para murid. Bapak itu cangkangnya, ibarat mic-nya. Dalam diri Bapak ada 2 ruh diri dan ruh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking Nabi cinta kepada umat akhir zaman ini. Yang datang untung apa rugi? Mau diamalkan apa enggak? Jadi mursyid itu sekali-kali ma'allah. Dalam kitab dalam kitab Hizbu Rimah li Hizbir Rahim, tarotan ma'allah. Mursyid itu hatinya terkadang dengan Allah, bertajalinya Allah pada kolbunya. Kemudian tarotan ma'an Nabi, kolbu seorang mursyid ruhaninya bersama Nabi, Nabi bertajali pada dirinya. Yang terakhir, rohani kolbu mursyid sedang ma'an nafsi dengan dirinya. Makan, minum, butuh tidur, dia sedang bersama dengan dirinya memenuhi kebutuhan biologisnya. Itulah gambaran kolbu rohani seorang mursyid dalam kitab Rimah li Hizbir Rahim. Tarotan ma'allah, kolbu mursyid bersama dengan Allah, Allah sedang bertajalli pada kolbunya. Wa tarotan ma'an Nabi, Nabi bertajalli pada dirinya.
Dan yang ketiga, seorang mursyid sedang bersama dirinya memenuhi kebutuhan fisik atau biologisnya. Itulah ahwal kondisi kolbu atau ruhani para mursyid. Nah, ini wajib diketahui oleh para murid supaya murid lebih paham memahami situasi kondisi ahwal batin mursyidnya, bukan hanya lihat fisiknya, bukan hanya lihat zohirnya, tapi bisa menangkap kolbunya, ahwal kondisi batin atau kolbunya. Itulah disampaikan oleh para mursyid terdahulu tentang kondisi seorang mursyid. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Selanjutnya, ruhani mursyid bertajalli pada ruh murid-muridnya. Pingin apa enggak? Layak apa enggak? Bapak pingin nggak rumahnya dikunjungi sama Bapak? Mau nggak? Pantas apa enggak ya? Kolbu murid pingin, ruh mursyidnya bertajalli membimbing kepada kolbu murid. Sepanjang murid itu pantas, rohani mursyidnya bertajalli pada kolbunya. Itulah tarbiyah rohiyah, bimbingan rohani. Bimbingan mursyid di dalam Islam 24 jam. Beda dengan bimbingan guru di kelas, hanya di kelas saja. Tapi bimbingan mursyid, bimbingan para nabi kepada kaumnya, kepada umatnya 24 jam. Walaupun fisiknya berjauhan, tapi rohnya didekatkan oleh Allah. Maka murid menjaga, walaupun berjauhan dengan gurunya, jaga gurunya seakan-akan gurunya ada di hadapannya. Sehingga dia akan berbuat dosa, malu gurunya ada di hadapannya. Malas, malu gurunya ada di hadapannya. Itulah adab murid kepada mursyidnya dalam kitab-kitab tasawuf. Ayo pertebal iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, supaya ruh murid, kolbu murid, guru selalu bertajalli atas izin Allah, selalu jaga kondisi hatinya. Selalu mengikuti bimbingan mursyidnya. Walaupun berjauhan murid dengan gurunya, Allah yang menyatukan hati kita, kolbu kita, sehingga mursyidnya selalu bertajalli pada kolbu si murid tersebut. Terbimbing, walaupun berjauhan, terbimbing, suluk hatinya terus melangkah, takorub mendekat menuju kepada Allah dalam bimbingan ruh mursyidnya. Itulah yang disebut dengan perjalanan spiritual atau suluk. Suluk adalah perjalanan kolbu, perjalanan spiritual hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan kajian Arba'in ini yang berjudul Tajalli, mudah-mudahan bisa dipahami dan dirasakan oleh kita semua. Pingin merasakannya? Pingin bersama di dunia sampai di surganya nanti? Dan terakhir, ya ada kuota dari Nabi. Pingin masuk surga tanpa hisab? Ada orang masuk surga mampir dulu ke neraka. Mau apa enggak? Ada orang masuk surga tapi lama dihisab. Semakin banyak hartanya, semakin lama hisabannya. Hisab itu diperiksa. Dari mana? Min aina iktasabtum. Yang harta itu pertanyaannya dua, awal dan akhirnya. Dari mana kau dapatkannya, halal atau haram? Sudah dapat, untuk apa kau pergunakan harta itu? Makanya hati-hati, Nabi itu khawatir harta itu dua pertanyaannya. Caranya bagaimana dan untuk apa setelah didapatkannya? Dihisab, mata dihisab, semua dihisab. Tumalatus aluna yawma idzin anin naim. Ternyata lulus, masuk surga. Duluan belakangan? Belakangan. Ada yang masuk surga
Nabi menyebutnya yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surganya tanpa hisab. Di mahsyar tempat dikumpulkan di bawah bendera Nabi, dikasih sayap hijau, suruh terbang, pilih pintu surga yang mana yang kau inginkan. Pingin gak yang itu? Ada berapa sabda Nabi dalam satu hadisnya, satu kurun, satu abad, satu zaman seperti zaman hari ini, kuotanya hanya 70.000 saja untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 70.000. Kira-kira kita sudah dapat kuota itu apa belum ya? Siapa mereka? Orang yang sudah diangkat jadi kekasih Allah, wali Allah. Hatta uhibbahu, dalam hadis qudsi Allah berfirman, sampai aku mencintai hamba itu, itulah wali-wali. Jadi wali-wali Allah itu masuk surganya tanpa dihisab. Mau apa enggak? Mau apa enggak? Ya, beli kuotanya tuh. Berapa jumlahnya? 70.000. Kira-kira kita masuk apa enggak ya? Satu zaman 70.000 masuk surga tanpa hisab, yang dibimbing oleh para mursyid. Masuk apa enggak? Mudah-mudahan masuk semua. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Ada yang talqin. Oh iya, sebelum talqin Bapak membuat sayembara ini. Pingin mahasantri kita aktif di media sosial, tapi aktifnya bukan curhat. Atau bukan hanya kuliner, menampilkan kuliner, tapi aktif dakwah mahasantri kita. Ya, seminggu yang lalu Bapak bikin sayembara, cuma misunderstanding, ada salah paham, ya tapi nggak apa-apa. Ya. Maka setelah ini mau dibuka lagi sayembara yang kedua, biar semua pada ikut mahasantri, baik jurusan ekonomi, manajemen pendidikan, dan tasawuf. Ya. Nah, Bapak akan mengumumkan ini, siap-siap nih. Ya, yang dapat masuk nominasi 3 besar. Ya, 3 besar. Yang sudah masuk, ya, hasilnya, editannya, ya. Mau diumumkan ini. Juara ketiga, 3 dulu, 1 dulu. 1 dulu, 3 dulu. Oh, 3 dulu. Wah. Ya. Juara 3. Asal Lampung. Asal Lampung. Prodi Ekonomi Syariah. Semester 3. Namanya Depa Lestari. Nah, ke depan. Mana? Ada enggak? Ya, ke depan ke sini. Kemudian, juara 2, asal Garut. Nah, nggak deketan. Prodi, Tasawuf, dan Tarekat, semester 5. Nama Neng Sani Nur Aini. Mana? Ya, ke depan sini. Nah, sini, nanti. Nah, duduk sini. Juara 1. Juara 1. Asal paling jauh Batu Gulung. Di mana Batu Gulung tuh? Batu Gulung di mana? Oh, di situ. Batu Gulung. Prodi Tasawuf dan Tarekat, semester 3. Yunisa Ubaidillah Putri. Kok ini putri semua? Mas Sati putranya kalah dah, ya kurang kreatif. Tapi
ini salah informasinya, ya, ada salah informasi, ya. Nah, insya Allah nanti mau Bapak ngadain lagi. Maksudnya supaya santri mahasantri kreatif untuk dakwah di media sosial, ya, mendakwahkan apa yang disampaikan oleh Bapak. Ya, nah mana Bunda udah disiapin itunya hadiahnya? Masih ada? Oh, ya, ya kasihkan dulu dah. Juara 1 1,5 juta. Nah, juara 2 1 juta. Juara 3 1 juta. Berapa lupa lagi? Juara 1 juara 1 1,5 juta, juara 2 1 juta, juara 3 500.000. Ya, bagikan. Ya nanti dah. Ya. Ya, diwakilin aja dah. Ustaz Dahyani. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kreatif semua. Ya, jadi kreatif di dunia media sosial. Terus bergulir tuh. Satu kali kita membuat konten kreatif, didengar, dilihat, banyak orang dapat petunjuk, maka yang membuatnya dapat bagian terus. Itulah manfaatnya dunia modern sekarang, bisa memanfaatkannya, pahalanya tidak terhitung. Begitu luas dan besar rahmat Allah. Maka manfaatkan media sosial bukan untuk dosa, bukan untuk menyebar fitnah, tapi media sosial untuk menjadi media dakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, yang talqin zikir ke depan semua. Angkat tangannya. Ya, ibu-ibunya. Ya. Baik, niatkan di hati ingin mendapatkan bimbingan Islam yang paripurna, zohir dan batin dari seorang mursyid dalam thariqah. Mursyid dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 17, demikian pula thariqah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama talqin zikir, pengajaran tentang zikir begitu penting, sampai Nabi pun mendapatkan talqin zikir dari Jibril alaihissalam, surah Muhammad ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itulah ayat yang menunjukkan Nabi mendapatkan talqin zikir dari siapa? Dari malaikat Jibril alaihissalam, ditafsirkan oleh guru kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Sirrul Asrar wa Mazharul Anwar. Tafsirnya surah Muhammad ayat 19 bahwa Nabi mendapatkan talqin zikir dari Jibril alaihissalam. Kemudian Nabi mentalkinkan zikir dengan kalimat yang sama kepada para sahabatnya dengan dua cara. Pertama jama'i, berjamaah. Yang kedua furoda, sendiri-sendiri, seperti Sayyidina Ali mendapatkan talqin zikir furoda, sendiri dari Nabi Muhammad SAW. Jadi jelas Quran dan hadisnya. Quran dan hadisnya jelas masalah talqin zikir.
Mursyid dalam Quran surah Al-Kahfi. Thariqah demikian pula dalam surah Al-Kahfi. Jadi kita ini mengamalkan apa yang diajarkan dalam Quran, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dipahami oleh para ulama kita. Nah, kalau sudah jadi murid, harus tadi suluk. Suluk itu apa? Rohani kita terpandu oleh mursyid menuju kepada Allah. Dengan cara apa? Wirid pagi dan petang. Apa yang dibaca? 5. Yang pertama, baca Quran. Sampai sehari semalam bisa 1 juz. Kalau belum bisa, setengah juz dulu. Kalau sibuk di hari itu, ganti baca surah Fatihah 25 kali. Kedua, suluk menjalankan wirid, baca istighfar 100 kali setiap hari. Sabda Nabi, ya ayuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ilallah mi'ata marrah kulla yaum. Hai sekalian manusia, tobat kepada Tuhan kalian, aku sendiri tobat 100 kali setiap hari. Baca istighfar 100 kali. Yang ketiga, baca kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. 300 kali sabda Nabi, hai Ahmad ibni Idris, jangan kau wakilkan orang itu di hari kiamat kepada orang lain, tapi ana kafiluhu yaumal qiyamah, akulah yang menjadi pelindung, yang menjadi wakil di hari kiamat. Kalau nasib kita ditanggung jawab oleh Nabi, kira-kira ke surga atau ke neraka? Ke surga. Baca 300 kali. Selebihnya setelah baca 300, pagi dan sore, hati kita Allah, Allah, Allah. Kapanpun dan dimanapun berada, namanya zikir sir. Sir itu kolbu, zikir di kolbu yang rahasia. Allah, 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 Allah. Di masjid, di rumah, di mobil. Yang keempat, baca sholawat sampai 100 kali. Sabda Nabi, barang siapa yang baca sholawat 100 kali, nanti Allah catat di antara kedua matanya 2 kalimat. Kalimat yang pertama, baro'atun minan nifaq. Orang ini bebas dari nifak munafik. Yang kedua, baro'atun minan nar. Orang ini bebas dari api neraka. Yang ketiga, yuhsyaru yaumal qiyamah asyuhada. Dikumpulkan di hari kiamat dengan para syuhada yang mati di medan perang. Silahkan masuk surga dari pintu surga yang mana saja. Senang apa enggak? Baca berapa? 100 kali bersolawat. Terakhir, baca kalimat ya hayyu ya qayyum. 2 nama Allah Ismul Adzam, Hayyun dan Qayyum. Kita seru, ya Hayyu wahai yang maha hidup, ya Qayyum wahai yang maha berdiri sendiri. Baca 1000 kali. Sabda Nabi, kalau dibaca sebanyak-banyaknya kita ditekan oleh orang lain, dizolimi oleh orang lain, maka Allah datangkan pertolongan. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, barang siapa yang baca 40 kali, dari mulai waktu setelah sholat qobliyah subuh sampai datang waktu subuh, maka hatinya tidak akan dimatikan lagi oleh Allah sampai nanti akhir hayatnya. Jadi 5 wirid yang dibaca setiap hari, baca di 2 waktu itu, pagi dan sore, diajarkan dalam Quran berwirid. Tutup TV-nya matikan, handphonenya matikan, bersamalah dengan Allah, baca wirid tersebut. Itu setiap hari, baca bukrotan wa asila, wirid di waktu pagi dan wirid di waktu sore. Ya, kemudian wirid yang 5 ini amalkan setiap hari. Kalau lengkapnya, wirid lengkapnya ada dalam buku atau kitab Hadikotur Riyah, itu yang lengkapnya di situ. Tapi yang pokok yang 5 tadi. Kemudian jaga yang fardu dan yang sunnah. Apa yang Allah fardukan kepada kita, apa yang Allah sunnahkan kepada kita, jaga dengan sebaik-baiknya. Ya. Terutama sholat fardu kita jalankan di masjid dengan berjamaah. Kemudian jagalah hati dan seluruh panca indera kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, kaki kita, jaga
fungsikan untuk menjalankan perintah. Nah, itu namanya suluk. Jadi berubah. Jadi muslim biasa, jadi muslim yang khusus. Setelah jadi murid, rohani kita akan berjalan menuju kepada Allah di bawah bimbingan mursyid. Ya, nah itu. Yuk kita bacakan talqinnya, pejamkan kedua matanya. Hadapkan hati kita kepada Allah. Seakan-akan hati kita menyaksi kepada Allah atau hati kita merasa ditatap oleh Allah. Yuk saatnya kita tinggalkan semua urusan dunia, makhluk. Keluarkan dari hati kita urusan dunia, urusan makhluk. Fokuskan, hadapkan kepada Allah. Akan menerima talqin zikir supaya kalimah thayyibah terhunjam dalam hati yang paling dalam, menjiwa, menjadi daging dan darah kita yang menghantarkan ruh kita kembali kepada Allah. Baca sama-sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca sama-sama, la ilaha illallah. Terus hidupkan hatinya, basahi lisannya, hidupkan hatinya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha. Khusyukkan hatinya. La ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 Allah Allah terus sebut nama Allah wazkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang yang beriman ketika disebut nama Allah bergetar-getar hatinya, merasakan agungnya Allah, kelezatan nama Allah dan sifat Allah. Allah 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 alladzina amanu asaddu hubban lillah. Allah berfirman, orang yang beriman itu ketika itu para sahabat tergila-gila dengan Allah. Nikmat menyebut nama Allah, tidak mau berhenti menyebut nama Allah. Walaupun orang munafik mengatakan engkau adalah orang gila. Sampai Allah tumbuhkan dalam kalbunya mahabbah, cinta kepada Allah. Betapa beruntungnya, bahagianya. Itulah wali Allah. Wali Allah itu adalah orang yang hatinya ditumbuhkan oleh Allah mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ibadahnya nikmat karena diperintahkan oleh Sang Kekasih adalah Allah. Bahagia diperintahkan oleh Allah karena yang memerintahkannya adalah Sang Kekasih. Allah 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 Allah. Jadilah orang-orang khusus. Mereka adalah kekasih Allah yang jumlahnya, kuotanya terbatas. Siapa yang bersungguh-sungguh, hatta uhibbahu, firman Allah, sampai aku mencintai orang itu, menjalankan yang fardu, melengkapinya dengan yang sunnah. Allah 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 Allah. Aksiru zikrullah hatta yaqulu majnun. Nabi bersabda, perbanyak zikir kepada Allah sampai orang munafik mengatakan kau adalah orang gila. Lisannya tidak mau diam, selalu basah menyebut nama Allah. Orang yang sedang mabuk cinta, dia tidak sadarkan diri, tidak peduli dengan orang yang di sekitarnya. Itulah wali-wali Allah. Di tengah manusia penuh dengan kezaliman, berlaku kemaksiatan, kesewenang-wenangan, dia bertahan diri, menjaga diri, berpegang teguh kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Itulah wali-wali Allah. Apalagi di zaman modern seperti hari ini, merajalelanya kemaksiatan dan kemungkaran, wali Allah bertahan, berpegang teguh. Allah 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 Allah. Terus hidupkan hatinya, latih hati kita. Tanpa latihan hati kita tidak akan bisa berzikir kepada Allah kapanpun dan dimanapun berada. Allah 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 Allah
Allah, 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 Allah. Zikir sir di dalam hati. Zikir sir di dalam hati. Nabi bersabda, fa'alaika bimulazamati zikrillahi azza wa jal sirran wa jahran. Hai Ali, zikirlah engkau kepada Allah. Mulazamah, goyer inpikak, jangan henti. Hatimu zikir kepada Allah. Sirran di hati saja, au jahran, atau diucapkan dengan suara yang nyaring, suara yang keras. Maka bagi murid baru, Bapak akan mengijazahkan wirid yang 5 tadi, ya, terima. Bapak akan mengijazahkannya, diterima? 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 Mudah-mudahan Allah bimbing kita di jalan yang lurus, di jalan Allah sampai akhir hayat kita. Mari ngedoa sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan seluruh dosa-dosa kami. Kami hamba yang datang ke tempat ini, hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kami tidak bisa menghitung dosa satu persatu, saking banyaknya dosa yang kami perbuat. Dosa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, baik dosa kepada Engkau menjalankan perintah-Mu, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, atau dosa kepada sesama manusia, menzoliminya, menjatuhkan nama baiknya, menggibahnya, memfitnahnya, memusuhinya. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa kami, termasuk kezoliman yang kami perbuat lewat mata kami, kezoliman yang diperbuat lewat lisan kami, kezoliman yang diperbuat oleh seluruh panca indera kami. Ya Rabb, ampunkan dosa kedua orang tua kami, yang besar jasanya bagi kami. Ibu yang telah mengandung 9 bulan, yang telah melahirkan, merawat dan menyusui, ayah yang telah menafkahi, menyekolahkan dan memesantrenkan. Ada di antara mereka tidak bisa berkumpul lagi dengan kami. Ya Rabb, betapa kami menyesalnya dulu ketika masa hidupnya. Kami belum membahagiakan mereka, bahkan sering melukai dan membebani perasaan mereka. Kami sadar di pagi hari ini, ya Rabb, jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka, ya Rabb. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh noda dosa di masa lalu. Ya Rabb, bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati yang menghancurkan amal ibadah kami. Bersihkan penyakit ujub, bangga diri dari hati kami. Penyakit takabur, sombong, merendahkan orang lain. Penyakit iri, dengki, hasad kepada nikmat orang lain. Penyakit kebencian kepada orang lain. Cinta kepada dunia, cinta kepada jabatan, cinta kepada penghormatan manusia. Bersihkan hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati kami. Hidupkan hati kami selama-lamanya. Bisa zikir sir kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Rabb, kehidupan ini akan berakhir bagi kami. Ada saatnya kami datang terlahir ke dunia. Ada saatnya kami meninggalkan kehidupan dunia ini. Ajal kematian telah Engkau tetapkan di saat kami ada dalam kandungan ibu. Ya Rabb, bukan bertambah umur kami, semakin berkurang sisa umur kami. Mampukan kami membekali diri dengan ibadah yang ikhlas. Di saat datang ajal kematian, esok atau lusa, jadikan kematian kami kematian yang indah, kematian husnul khatimah, kematian yang membawa iman dan mengakhiri kalam dengan kalimah la ilaha illallah. Jauhkan kematian kami yang buruk, kematian yang jahat, kematian su'ul khatimah.
Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai zat yang maha kaya, limpahkan rizki yang luas dan berkah bagi kami. Jadikan rizki yang luas dan berkah menjadi sarana ibadah dan dakwah kami. Jadi sahabat ibadah kami. Jauhkan rizki yang subhat dan haram, yang jadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami di dunia dan di akhirat nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami yang Kau sinari dengan cahayamu. Berkahkan keluarga kami. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat kami sudah ada di alam kubur nanti, ada mereka yang mendoakan kebaikan bagi kami. Ada yang memakmurkan masjid, ada yang mendakwahkan agama dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, berikan hasanah dunia kepada kami. Wa fil akhirati hasanah, ketika kami masuk akhirat, berikan hasanah kebaikan akhirat bagi kami. Kumpulkanlah kami di alam kubur nanti beserta guru kami tercinta, sahabat kami dan keluarga kami. Bangkitkanlah kami dari kubur menuju mahsyar, tepat di bawah bendera Rasul Muhammad SAW. Ya Rabb, masukkanlah ke dalam surga bighairi hisab, tanpa Engkau hisab. Masukkanlah ke dalam surga Firdaus beserta Nabi kami tercinta, guru-guru kami tercinta, sahabat kami dan keluarga kami. Tutuplah rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bibarakati umil kitab al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Malika. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.